Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi, teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota Intan Nurmala, Giari Putri, Hilda Damayanti, Ala Anistia, Parina Apanisa akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu koefisien fenol. Langsung saja masuk ke materi. Baik, apa sih yang dimaksud dengan fenol? Fenol atau asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Dengan rumus kimia adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin fenil. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan disinfektan? Disinfektan itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, jamur, kecuali spora bakteri. Nah, pada permukaan benda mati seperti furniture, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena beresiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Nah, lalu apa sih yang bisa digunakan di kulit? Yang bisa digunakan di kulit ada, yaitu bukan disinfektan, yaitu antiseptik. Nah, disinfektan juga dapat digunakan untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengusapkan larutan disinfektan pada bagian yang terkontaminasi, misalnya pada lantai, dinding, permukaan meja. Kemudian tujuan uji koefisien fenol ini itu untuk mengetahui kekuatan daya bunuh suatu disinfektan atau antiseptik dibandingkan kekuatan daya bunuh fenol. Kemudian prinsip koefisien fenol yaitu ditentukan dengan cara membagi pengenceran tertinggi dari fenol yang memusnahkan jasa drenik dalam 10 menit tetapi tidak memusnahkan dalam 5 menit terhadap pengenceran tertinggi. Bahan antimikroba yang membunuh jasa drenik dalam 10 menit tetapi tidak dalam 5 menit. Kemudian ada rumus koefisien fenol sebagai berikut. Nah, hasil dari tabel ini sendiri didapat dari beberapa proses seperti menghitung pengenceran dengan rumus yang biasa digunakan yaitu V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, lalu dilakukan proses pertumbuhan bakteri hingga menghasilkan tabel seperti ini. Nah, tanda positif ini menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri, sedangkan tanda negatif ini menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian hasil dari tabel ini dapat dimasukkan dalam rumus yang ada di rumus itu yaitu A bagi B tambah C bagi D bagi 2. Dengan pengertian, dengan keterangan A yaitu konsentrasi fenol tercepat membunuh, B konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, C konsentrasi fenol terlama membunuh, dan D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Selanjutnya, alat bahan itu sendiri dengan alat autoclave, tabung reaksi steril, inkubator, dan lampu spiritus. Untuk bahannya, aku ada steril, fenol 5%, lipat volum, telenan, transek 2x2, cotton bud steril, NB atau nutrient growth disinfektan. Lanjut. Untuk prosedur kerjanya, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, buat media NB sebanyak 500 ml. Masukkan dalam tabung reaksi masing-masing 9 ml. Lalu autoclave.
Setelah itu, buat pengenceran disinfektan dengan perbandingan 1:100, 1:200, 1:300, dan 1:400. Selanjutnya, lakukan swab pada telenan lalu masukkan dalam tabung reaksi yang berisi media NB. Setelah itu, lalu inkubasi media NB selama 24 jam. Buat pengenceran fenol dengan perbandingan 1:70, 1:80, 1:90, dan 1:100. Setelah itu, lakukan swab pada telenan lalu masukkan dalam tabung reaksi yang berisi pada media NB. Lalu inkubasi media selama 24 jam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.